Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Dahulu kala, sebelum dunia ini ada, hanya ada kegelapan yang tak terhingga. Alam semesta tidak lebih dari ruang hampa yang sepi, kosong, dan penuh misteri. Tak ada bintang yang bersinar, tak ada planet yang berputar. Hanya ada satu kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang mengatur segala hal tanpa ada bentuk yang jelas. Kekuatan ini dikenal oleh para bijaksana sebagai Aether, sang penguasa alam semesta yang tiada tampak, tetapi selalu ada. Namun, Aether tidak sendirian. Di dalam kekosongan itu ada kekuatan lain yang tersembunyi, yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Kekuatan yang kelak akan dikenal dengan nama Chaos, atau kehancuran. Chaos adalah energi primordial yang tak bisa dibendung atau dijinakan. Ia adalah kebalikan dari Aether. Jika Aether adalah harmoni, maka Chaos adalah kekacauan. Jika Aether memberi kehidupan, maka Chaos membawa kematian dan kehancuran. Suatu hari, ketika waktu dan ruang belum terbentuk dengan jelas, sebuah kejadian yang sangat jarang terjadi, keterpisahan. Aether, yang telah mengendalikan segalanya dengan penuh kesabaran, merasa jenuh. Ia ingin menciptakan sesuatu yang lebih nyata, lebih hidup, yang dapat mengerti dan merasakan. Sementara itu, Chaos meronta, ingin menghancurkan dan mengubah segala sesuatu menjadi kekosongan lagi, seperti keadaan semula. Pada suatu titik, terjadi benturan yang luar biasa antara Aether dan Chaos. Benturan ini menciptakan suatu getaran yang sangat kuat, getaran yang menggetarkan seluruh alam semesta yang kosong. Dari getaran tersebut lahirlah percikan pertama dari segala hal, cahaya pertama yang memecah kegelapan. Cahaya ini dikenal sebagai primordial light, atau cahaya primordial. Dari cahaya inilah, segala sesuatu bermula. Cahaya ini memberi energi pada materi pertama yang terwujud dalam bentuk partikel-partikel kecil yang membentuk dasar dari alam semesta. Partikel-partikel ini tidak hanya terdiri dari unsur-unsur biasa, melainkan juga mengandung potensi kehidupan, potensi kehancuran, dan potensi keseimbangan. Mereka terbentuk dalam struktur yang sangat sederhana namun penuh misteri. Alam semesta yang masih kosong dan tidak teratur mulai dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Aether yang membangun, dan kekuatan Chaos yang menghancurkan. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari kedua kekuatan itu. Sesuatu yang berasal dari kedalaman hati Aether dan Chaos yang tak tampak. Keinginan. Keinginan untuk menciptakan. Keinginan untuk merasakan, keinginan untuk menguji batas-batas eksistensi. Keinginan ini adalah benih yang akan menumbuhkan kehidupan dan makhluk yang bisa merasakan dan berpikir. Keinginan ini memberi arah pada kekuatan yang telah bertabrakan, dan memberikan bentuk pertama bagi alam semesta yang masih muda. Aether menginginkan keseimbangan, sementara Chaos menginginkan kebebasan total tanpa batas. Masing-masing dari mereka memiliki niat yang berbeda. Namun, keduanya mengetahui bahwa keberadaan satu sama lain adalah sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Mereka perlu bersama-sama menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Maka, dengan kekuatan mereka yang sangat besar, mereka mulai membentuk dunia pertama. Bumi pertama muncul, sebuah dunia yang masih muda, penuh dengan unsur-unsur yang sangat primitif. Namun dunia ini tidaklah stabil, dan terus bergejolak. Aether membentuk gunung-gunung, lautan, dan langit, tetapi Chaos menghancurkan sebagian besar dari mereka dengan kehancurannya yang tidak terkontrol. Namun, ada satu hal yang Chaos tidak bisa hancurkan, kehendak hidup. Meskipun bumi ini tampak kacau dan tidak teratur, kehidupan mulai muncul dalam bentuk makhluk-makhluk sederhana, bakteri, alga, dan makhluk-makhluk mikro lainnya. Mereka tumbuh dan berkembang meski dunia ini masih dalam keadaan kacau balau, sebuah bukti bahwa kehidupan memiliki daya tahan yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia pertama semakin terpecah. Aether, yang ingin menciptakan keseimbangan, merasa bahwa kehidupan harus diberi ruang untuk berkembang lebih jauh. Ia mulai menyusun berbagai lapisan dunia, langit, bumi, dan kedalaman laut. Chaos, di sisi lain, terus-menerus merusak dan mengguncang dunia ini dengan kekuatan yang tak terhingga. Akhirnya, pertempuran antara Aether dan Chaos menjadi semakin tak terelakkan. Mereka berdua, dalam perjuangan mereka, memunculkan kekuatan-kekuatan baru yang bahkan mereka sendiri tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Suatu saat,
Sebuah kejadian yang tidak bisa dipahami oleh siapapun terjadi. Sebuah ledakan besar, lebih dahsyat daripada apapun yang pernah ada, mengguncang alam semesta. Itu adalah The Great Eruption, letusan besar yang mengubah wajah alam semesta selamanya. Ledakan ini memecah dunia pertama menjadi serpihan-serpihan kecil, dan menciptakan galaksi-galaksi pertama yang kini bertebaran di seluruh alam semesta. Beberapa potongan dunia yang hancur ini berubah menjadi bintang-bintang yang bersinar di angkasa, sementara yang lainnya menjadi planet-planet yang berputar dalam keteraturan yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Dari kehancuran ini, Aether dan Chaos menyadari bahwa mereka tak bisa terus berperang tanpa akhir. Meskipun mereka berbeda, keduanya juga saling membutuhkan. Tanpa satu sama lain, alam semesta ini tidak akan pernah bisa menjadi nyata. Mereka telah menciptakan keseimbangan yang tidak sempurna, namun tetap memungkinkan kehidupan untuk berkembang. Namun, di tengah kekacauan ini, sebuah misteri besar muncul, misteri yang tak bisa dijawab oleh Aether atau Chaos, namun akan mempengaruhi takdir alam semesta dan kehidupan yang ada di dalamnya. Munculnya sesuatu yang lebih besar dari keduanya, sebuah entitas yang dikenal sebagai The Nexus, titik pertemuan dari segala kekuatan, dari keseimbangan dan kekacauan. Nexus ini bukanlah kekuatan, tetapi kesadaran yang telah berkembang dari gabungan kekuatan Aether dan Chaos. Ia adalah penghubung yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, dan tak ada yang bisa mengendalikannya. Kehadiran Nexus menandai awal dari babak baru dalam perjalanan alam semesta ini. Saat kehidupan mulai muncul di berbagai sudut alam semesta, saat planet-planet baru terbentuk, dan saat galaksi-galaksi baru terbentang, Nexus mengamati semuanya. Ia adalah pengawas tak terlihat yang tidak terikat oleh waktu atau ruang. Dan begitulah cerita alam semesta dimulai. Sebuah kisah tentang harmoni dan kehancuran, tentang kehidupan dan kematian, tentang kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan tentang perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Namun, satu hal yang pasti, alam semesta ini, dengan segala kompleksitasnya, akan terus mengamuk, dan tak ada yang bisa menghindarinya. Setelah The Great Eruption yang mengubah seluruh wajah alam semesta, muncul era baru yang penuh dengan kekuatan dan keajaiban. Alam semesta yang dahulu gelap dan kosong kini dipenuhi oleh bintang-bintang yang bersinar terang di langit, planet-planet yang berputar dengan teratur, serta energi-energi yang sangat besar. Namun, meskipun dunia baru ini tampak lebih teratur, alam semesta yang baru lahir ini tetap menyimpan banyak rahasia, yang hanya bisa dipahami oleh entitas tertentu yang memiliki pandangan lebih dalam. Salah satu entitas yang mulai memahami rahasia-rahasia ini adalah Nexus, yang berperan sebagai penghubung antara kekuatan Aether dan Chaos. Nexus, meskipun tak terlihat oleh makhluk hidup, adalah penjaga keseimbangan yang mengatur aliran energi, takdir, dan kehidupan di seluruh alam semesta. Ia mengamati setiap gerakan, setiap perubahan, dan setiap ciptaan yang muncul dari pertemuan dua kekuatan tersebut. Di sebuah planet yang jauh, di galaksi yang tak pernah terjamah sebelumnya, ada sebuah dunia yang tak terduga. Dunia ini dikenal dengan nama Terra. Terra adalah salah satu dari banyak planet yang terbentuk dari sisa-sisa dunia pertama yang hancur. Namun, berbeda dengan planet lainnya, Terra memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ia memiliki unsur-unsur kehidupan yang sangat kuat, seolah ada kekuatan yang mengalir dalam setiap sudut permukaannya, memberi hidup pada tanah, udara, air, dan api. Aether, yang selalu mencari cara untuk menciptakan keseimbangan, merasa bahwa Terra adalah tempat yang ideal untuk kehidupan berkembang lebih lanjut. Ia mulai menanamkan benih-benih kehidupan di sana, bukan hanya kehidupan dalam bentuk makhluk mikro, tetapi kehidupan yang lebih kompleks, yang mampu berpikir, merasa, dan merasakan. Di Terra, Aether menanamkan kekuatan yang dikenal sebagai Aetherian Essence, sebuah energi yang memberi bentuk dan potensi kepada segala sesuatu yang ada. Dengan energi ini, Aether menciptakan berbagai jenis makhluk, makhluk yang terhubung dengan tanah, air, dan udara, makhluk yang bisa merasakan perubahan musim dan tumbuh dengan penuh harapan. Namun, seperti biasa, kekuatan Chaos tidak pernah diam. Ia meronta di dalam alam semesta, merasakan adanya kehidupan yang berkembang, dan berusaha untuk mengguncangnya. Chaos melihat bahwa kehidupan di Terra, meskipun teratur dan penuh harapan, adalah sesuatu yang bisa dihancurkan dan diputar-balikan. Ia merasa bahwa kehancuran adalah cara terbaik untuk membawa kebebasan yang sejati, kebebasan tanpa batas, yang tak terikat oleh hukum atau aturan. Oleh karena itu,
Chaos memutuskan untuk memanipulasi kekuatan alam dan menciptakan kehancuran di planet tersebut. Dengan kekuatan yang sangat besar, Chaos melepaskan gelombang energi yang mengacaukan keseimbangan Terra. Gempa bumi yang dahsyat mengguncang permukaan planet, angin topan yang mengerikan menghancurkan hutan dan lautan, serta badai petir yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan segala yang ada. Kehidupan yang baru tumbuh di Terra mulai terguncang, makhluk-makhluk yang sebelumnya berkembang mulai terancam punah. Namun, di tengah bencana yang disebabkan oleh Chaos, muncul tanda-tanda yang mengejutkan. Beberapa makhluk yang terlahir dari Aetherian Essence mulai menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang paling keras. Beberapa dari mereka bahkan mulai melawan kekuatan alam yang mengamuk, memanfaatkan kemampuan mereka untuk bertahan, mengubah lingkungan mereka, dan menciptakan solusi untuk bertahan hidup. Di antara mereka adalah sekelompok makhluk yang dikenal sebagai humans, atau manusia. Mereka adalah bentuk kehidupan yang paling sempurna dan kompleks yang pernah diciptakan oleh Aether. Manusia memiliki kecerdasan yang luar biasa, kemampuan untuk belajar, mencipta, dan merasakan. Mereka mulai berkembang biak dan membentuk komunitas, membangun tempat tinggal dan bertani untuk bertahan hidup. Namun, meskipun mereka memiliki kecerdasan dan potensi besar, manusia juga terpengaruh oleh keberadaan Chaos. Mereka mulai merasakan bahwa ada kekuatan yang tak terlihat mengatur takdir mereka, sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka merasa terhubung dengan kekuatan Aether, sementara yang lainnya merasa lebih dekat dengan kekuatan Chaos, merasakan dorongan untuk merusak dan menguasai segala hal di sekitar mereka. Aether, yang mengamati perkembangan manusia dengan cermat, menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang sangat istimewa, makhluk yang mampu memilih jalan mereka sendiri, jalan yang bisa membawa mereka menuju harmoni atau kehancuran. Oleh karena itu, Aether memutuskan untuk mengirimkan wahyu kepada manusia, sebuah pesan yang akan membimbing mereka menuju keseimbangan dan kebijaksanaan. Pesan itu datang dalam bentuk The First Light, cahaya pertama yang muncul di langit Terra, yang menuntun manusia menuju pemahaman yang lebih tinggi. Cahaya itu menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, bagian dari alam semesta yang penuh dengan keseimbangan dan keharmonisan. Mereka diberi pilihan untuk memilih antara mengikuti jalan Aether yang penuh dengan kedamaian dan keseimbangan, atau jalan Chaos yang penuh dengan kebebasan tanpa aturan, yang dapat menghancurkan mereka sendiri. Namun, tidak semua manusia bisa memahami pesan ini dengan mudah. Beberapa dari mereka merasa tertarik pada kekuatan Chaos, tergoda oleh janji kebebasan tanpa batas. Mereka mulai membangun senjata, menciptakan mesin, dan menaklukkan alam dengan kekuatan mereka sendiri. Sementara itu, sebagian lainnya, yang lebih bijaksana, memilih untuk hidup selaras dengan alam dan menjalani kehidupan yang penuh dengan rasa syukur dan kedamaian. Konflik antara mereka yang memilih Aether dan mereka yang memilih Chaos mulai mengguncang Terra. Perang besar pun pecah, dengan masing-masing kelompok saling berhadapan untuk memperebutkan kendali atas nasib planet mereka. Selama perang ini, kekuatan Aetherian Essence dan Chaos saling bertarung di medan pertempuran, menghasilkan ledakan energi yang dahsyat dan mengguncang permukaan planet. Namun, dalam pertempuran ini, ada satu hal yang menjadi jelas bagi semua yang terlibat. Walaupun Aether dan Chaos tampak berbeda, mereka sebenarnya saling membutuhkan. Tanpa salah satu dari mereka, kehidupan di Terra, dan di seluruh alam semesta, akan kehilangan arah. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci bagi kelangsungan hidup semua makhluk yang ada. Aether, yang merasa telah cukup melihat kehancuran yang terjadi, memutuskan untuk turun tangan. Ia mengirimkan seorang utusan, seorang makhluk yang dikenal sebagai The Guardian, yang diciptakan dari gabungan kekuatan Aetherian Essence dan kekuatan alam semesta. The Guardian datang untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa keseimbangan antara Aether dan Chaos adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang abadi. Dengan bantuan The Guardian, manusia mulai melihat bahwa mereka bukan hanya makhluk yang terjebak dalam konflik antara kekuatan, tetapi juga bagian dari sebuah siklus yang lebih besar. Mereka diberi kesempatan untuk menyatukan kekuatan Aether dan Chaos dalam diri mereka, menciptakan harmoni yang sejati, sesuatu yang dapat membawa mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, meskipun ada harapan, perjuangan belum berakhir. Alam semesta ini masih mengamuk, dan nasib dunia ini belum bisa dipastikan. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan menuju keseimbangan adalah perjalanan yang harus dilalui oleh setiap makhluk yang ada, dan dalam perjalanan itu, mereka akan menemukan kekuatan terbesar yang bisa mereka miliki,
keinginan untuk hidup bersama dalam keharmonisan. Setelah pertempuran besar yang mengguncang Terra, alam semesta memasuki fase yang penuh ketidakpastian. Kekuatan Aether dan Chaos telah memengaruhi banyak aspek kehidupan dan umat manusia, yang kini terombang-ambing antara dua kekuatan besar ini, mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya penjaga masa depan planet mereka, tetapi juga penjaga keseimbangan seluruh alam semesta. Namun, meskipun para manusia mulai memahami bahwa keseimbangan adalah kunci bagi kelangsungan hidup mereka, perjalanan mereka untuk menemukan kedamaian belum selesai. Konflik antara mereka yang mendukung Aether dan mereka yang tertarik pada kekuatan Chaos belum berakhir. Bahkan, di tengah-tengah perpecahan yang semakin dalam, banyak yang meragukan apakah keseimbangan itu benar-benar bisa dicapai. Aether, meskipun jauh di kedalaman alam semesta, tetap memandang Terra dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa manusia memiliki potensi yang luar biasa, tetapi juga tahu bahwa potensi ini bisa membalikkan keadaan jika mereka jatuh ke dalam godaan Chaos. Dalam diamnya, Aether mengutus seorang utusan terakhir, seorang makhluk yang tidak hanya membawa pesan, tetapi juga akan menjadi kunci bagi takdir seluruh alam semesta. Utusan ini adalah The Starborn, seorang makhluk yang lahir dari cahaya primordial yang pertama kali muncul setelah The Great Eruption. The Starborn bukanlah makhluk biasa. Ia adalah entitas yang terhubung langsung dengan Aether dan memegang kunci pengetahuan yang sangat dalam tentang bagaimana alam semesta bekerja. Cahaya yang memancar dari tubuhnya bukan hanya cahaya biasa, tetapi cahaya yang mengandung semua pengetahuan dan kebijaksanaan alam semesta. Ia adalah simbol dari harapan dan kebijaksanaan, tetapi juga adalah pengingat akan konsekuensi dari ketidakseimbangan. The Starborn tiba di Terra pada saat yang genting. Kehadirannya langsung terasa oleh mereka yang masih berperang, baik yang mendukung Aether maupun Chaos. Masyarakat manusia yang terpecah menjadi dua kubu besar, mereka yang berusaha mempertahankan kedamaian dan mereka yang terobsesi dengan kekuatan, merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih besar dari sekadar konflik mereka. Kehadiran The Starborn membawa banyak perubahan. Di sisi Aether, banyak pemimpin yang menyambut kedatangannya dengan penuh harapan, karena mereka percaya bahwa utusan ini adalah tanda bahwa keseimbangan akan tercapai. Namun, di sisi Chaos, banyak yang merasa terancam, menganggap kedatangan The Starborn sebagai simbol dari keterbatasan yang akan menghambat kebebasan mereka. Seiring waktu, The Starborn mulai mengajarkan umat manusia tentang pentingnya kebijaksanaan dalam memilih jalan hidup. Ia menjelaskan bahwa Aether dan Chaos bukanlah dua kekuatan yang harus dilawan, tetapi dua kekuatan yang harus dipahami dan diterima. Dalam ajaran The Starborn, kedua kekuatan ini, meskipun tampak bertentangan, saling membutuhkan untuk menciptakan alam semesta yang utuh. Tanpa Aether, tidak ada kehidupan. Tanpa Chaos, tidak ada perubahan yang dapat mengarah pada pertumbuhan. Keseimbangan antara keduanya adalah inti dari eksistensi. Namun, tidak semua umat manusia siap untuk menerima pesan ini. Beberapa, yang telah terlalu lama terperangkap dalam konflik, menolak untuk menerima konsep keseimbangan. Mereka yang mendukung kekuatan Chaos terus berjuang untuk kebebasan tanpa batas, sementara mereka yang setia pada Aether berusaha menjaga ketertiban dan harmoni. Kedua kelompok ini semakin terpecah, dan konflik pun meningkat. Dalam momen yang penuh ketegangan, datanglah sebuah peristiwa yang tidak terduga, suatu kehancuran yang begitu besar, yang mengancam keberadaan seluruh kehidupan di Terra. The Black Storm, sebuah badai kosmik yang muncul dari kekosongan luar angkasa, datang menerjang planet tersebut. Black Storm bukanlah badai biasa. Ia adalah manifestasi dari kekuatan Chaos yang belum pernah terlihat sebelumnya, sebuah gelombang kehancuran yang datang tanpa peringatan. Black Storm mengamuk, menghancurkan segala yang ada di jalannya. Lautan terguncang, gunung-gunung runtuh, dan langit gelap seakan memudar. Semua makhluk yang ada di Terra merasa cemas, takut, dan putus asa. Dalam menghadapi kekuatan yang tak bisa dihentikan ini, umat manusia merasa terpecah. Mereka yang menganut ajaran Aether melihat ini sebagai ujian terakhir untuk menjaga keharmonisan, sementara mereka yang terobsesi dengan Chaos melihatnya sebagai kesempatan untuk memanfaatkan kehancuran untuk membangun sesuatu yang baru. Namun, di tengah kekacauan tersebut, The Starborn muncul dengan kehadirannya yang menyinari langit yang gelap. Ia berdiri di tengah badai. Cahaya yang dipancarkannya seakan menembus kekelaman yang menyelimuti dunia. Tanpa berkata-kata, ia melambungkan energi dari dalam dirinya, energi yang dipenuhi oleh kekuatan Aether dan Chaos, tetapi dengan kebijaksanaan yang luar biasa.
The Starborn tidak melawan Black Storm dengan kekuatan fisik, melainkan dengan cara yang jauh lebih dalam, dengan mengajarkan umat manusia untuk mengatasi ketakutan mereka, untuk merangkul kekuatan yang ada dalam diri mereka. The Starborn menunjukkan kepada umat manusia bahwa mereka tidak perlu takut terhadap kehancuran, tetapi harus belajar bagaimana beradaptasi dengan perubahan. Ia mengajarkan mereka bahwa kehidupan adalah tentang menemukan keseimbangan antara penciptaan dan penghancuran, antara keteraturan dan kebebasan. Black Storm, meskipun mengerikan, adalah bagian dari siklus yang harus diterima. Kehidupan selalu berkembang dalam keadaan yang penuh perubahan dan ketidakpastian. Umat manusia yang terinspirasi oleh ajaran The Starborn mulai berdiri bersama, menggabungkan kekuatan mereka untuk meredakan badai. Dengan saling bekerja sama, mereka mulai menciptakan perisai energi yang mengurangi dampak dari badai tersebut. Bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kebijaksanaan dan kerjasama, mereka berhasil meredakan Black Storm, mengurangi dampaknya, dan akhirnya menghilangkan ancaman tersebut. Setelah badai reda, umat manusia menyadari bahwa mereka telah melewati ujian besar, ujian yang mengajarkan mereka tentang pentingnya saling menghormati perbedaan, tentang menemukan kekuatan dalam keseimbangan, dan tentang bagaimana menerima perubahan sebagai bagian dari hidup. The Starborn, yang menyaksikan perubahan ini, tersenyum dengan penuh rasa syukur, karena umat manusia akhirnya mengerti. Namun, meskipun Black Storm telah berlalu, pertempuran besar antara Aether dan Kies belum berakhir. Alam semesta terus mengamuk, dan tantangan-tantangan baru akan muncul. Tetapi sekarang, umat manusia telah menyadari sesuatu yang sangat penting. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan dalam diri mereka ada kekuatan untuk membentuk masa depan, untuk menjaga keseimbangan, merangkul perubahan, dan menemukan harmoni di tengah kekacauan. Dengan pemahaman ini, mereka melangkah maju ke dalam alam semesta yang penuh misteri, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena mereka tahu, dalam setiap langkah yang mereka ambil, mereka tidak hanya melangkah menuju masa depan mereka sendiri, tetapi juga menuju masa depan alam semesta yang lebih luas.